itu yang banyak digunakan oleh tarot reader, termasuk Balap Bacot Sulap. Kembali lagi bersama saya, Leon Light. Pada hari ini, seperti biasa, saya akan meramalkan dengan kartu tarot yang sudah saya siapkan. Dan saya akan berbagi, membaca kartu tarot, memberikan rahasia kesuksesan. Saya akan kocok kartunya. Hari ini saya akan membagikan 5 kunci kesuksesan yang langsung dibacakan melalui kartu tarot. Susah juga jadi kartu tarot reader ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 kartu. Oke, kartu pertama. Kartu yang melambangkan penantian, penungguan. Jadi dalam kesuksesan Anda tidak bisa hanya menunggu, menanti. Semua orang yang sukses lebih kurang harus bekerja keras, di mana usaha yang Anda perjuangkan akan memberikan hasil yang maksimal. Nah, kartu ini juga melambangkan jangan terlalu lama untuk menunggu kesempatan yang datang, karena itu belum tentu ada. Kartu berikutnya adalah kartu bergambar 5 pedang, 5 of Swords, yang melambangkan mengumpulkan keberanian dan usaha. Lu ngapain sih? Astaga, ini gue lagi ngeramal. Ika, Ngeramal apaan? ini loh, gue lagi baca tarot. Terus? Kasih konten 5 kunci sukses. Terus ini apa artinya? Ini nunggu-nunggu, orang nunggu aja. Nunggu kan, bingung gitu. Oke, kalau ini? Ini dia lagi ngumpulin pisau, pedang. Jadi terus itu yang artinya? namanya mau sukses kan harus ngumpulin rezeki. Kayak gitu, jadi artinya harus kerja keras. Kalau orang mau sukses ya di mana-mana kerja keras, nggak usah Iya, lu baca ngumpulin- kayak gini. Ngumpulin pedang, Orang-orang juga udah pada tahu. Kalau Tuh. mau kerja emang nunggu doang. Tuh, baru terakhir jadi raja. Kalau udah kerja keras, Iya, kalau udah udah dapat kerja kesempatan, Iya kalau dong. udah pinter-pinter nabung, Iya, kalau udah ini udah banyak duit. banyak duit gitu banyak ya. duit jadi Le, kaya. lu nggak usah ngajarin, kakek gue dari dulu udah tahu. Kayak gitu. Enggak, ini biar viral kayak yang peramal tarot itu loh. Anjay. Bisa apa? Siapa? Share kesuksesan. Terus nama lu siapa? Leon Light tuh. Oh, anjay. Kalau dia kan gelap kan, gelap. ini Gua terang. Oh iya. Gua versi iya, terangnya iya. gitu. Gua versi Terang terangnya. banget anjir. Iya. Mana ada baca tarot tuh nggak kayak gitu, coy. Gimana? Ya kalau misalnya lu cuman bahas sesuatu yang general yang umum itu ngapain gitu. Itu nggak perlu diramal, coy. Tapi gua udah riset, emang videonya gitu. Video dia gitu. Video dia gitu. Oh. Kayak corona kapan berakhir, yang general aja, jaga kesehatan, yang kayak gitu-gitu lah. Luar biasa ya. Oh. Tapi itu yang ramal corona bener sesuai ramalan dia berakhir ya? Oh kan ada ini, ada ada virus baru kan, ada variasi baru. Jadi yang bisa. Oh, jadi nggak ada bisa. variabel yang berbeda. Jadi diintervensi oleh virus baru ya ramalan dia ya. Luar biasa. Nggak bisa, emang. nggak bisa. Apa alpha itu ya? Ada alpha, jadi nggak bisa. Luar biasa. Kayak gitu Dika. Tapi ngomong-ngomong, kalau nggak salah gua seingat gua, lu dulu main tarot gini kan ya? Yeah. Bener nggak sih? Dia main tarot ya? Just for money guys. Oh, for money. untuk uang ya. Jadi Tarot ini just for money, untuk uang. dulu. Oh, buat Yeah. lu pribadi ya, buat Yeah, lu buat pribadi, gua pribadi dulu. buat Dika pribadi tapi ya ini Mhm. untuk. Terus tarot tuh sebenarnya apa sih Dika? Karena kan teman-teman kan nggak tahu. Kalau gua kan taunya wah buat ngeramal nih. Ya, kalau karena lu kan magician juga ya, gue juga Ya, magician. oke. Pasti magician tuh selalu dihubungkan dengan tarot, dengan hipnosis, yang kayak Ramal, gitu kan, mistis, ramal dan segala misteri, macam. dan lain-lain. Nah iya betul, mistis kayak gitu kan. Nah, jadi kalau tarot ini sebenarnya beda dengan magic. Tapi tarot ini tuh mempunyai kayak ikatan yang ada hubungannya dengan magic. Tapi bukan magic. Nah, tarot ini fungsinya adalah untuk meramalkan sesuatu yang akan datang di masa depan dan bisa secara spesifik. Jadi misalnya gini, ada yang datang, gue kapan nih dapat jodohnya gitu. Nah itu bisa gitu. Bisa spesifik. Bisa hampir spesifik. Hampir gitu. spesifik. Tergantung tarot reader dan suasananya sih gitu. Karena gue kalau ngebaca itu dulu pasti orang bilang nggak pernah ada yang di bawah 98%. Artinya gue 98% akurat dengan apa yang gue baca. Oke, Begitu. tapi ini untuk si orang yang datang itu secara personal atau kasusnya bisa sama kayak misalnya corona kapan berakhir, lu si tarot reader bisa tahu nih. Kan itu banyak variabel.
masyarakat. Gue menjawab sebagai apa nih? Tarot reader atau sebagai gue pribadi? Sebagai lu yang pernah belajar tarot reader. Sebagai gue yang pernah belajar tarot reader, iya kalau dengan tarot reader kita bisa aja baca misalnya kayak tadi kapan corona berakhir, gue baca nih bla 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 bla, tahun segini keluar misalnya, itu bisa aja. Terbukti atau tidaknya ya kita nggak tahu, ya itu kan. Gambling atau itu bisa berubah ketika ada variabel lain. Lu percaya ramalan nggak sih? Kalau lu nanya gue kayak gitu, gue nanya ya bang, lu percaya ramalan nggak sih? Ramalan cuaca hari ini. Hari ini akan cerah. Nah, kalau cuaca kan ramalan cuaca tuh karena Ada ilmunya. benar. Maksudnya dia ngelihat dari suhu udara dan Itu lain-lain. pun ada ilmunya. Hari ini diramalkan cerah, bisa hujan, benar nggak? Iya Iya, benar kan? sih. Oke. Berarti gambling 50-50 atau probability. Jadi gini, kalau dalam tarot itu sebenarnya mostly ya, gua nggak bilang semua tarot reader, tapi mostly yang digunakan adalah sesuatu hal yang general, ya kayak tadi ya, kayak situ tadi. Tapi bukan tidak mungkin bisa meramalkan yang lebih spesifik. Oke. Enggak, maksudnya terlepas dari tarot soal ramalan ya. Dulu gua pernah diramal gini nih. Jadi keluarga gua tuh percaya sama Feng Shui ya kayak gitu kan. Datang nih seorang peramal, walaupun dia nggak pakai tarot, tapi dia ngomong gini ketika dia baca telapak tangan nih, palm reading ya namanya. Terus dia lihat, dia bilang, lu bakal nikah di umur 30 dan lu bakal settle di umur 30. Buktinya Oke, jadi gini. Kalau kita bisa standarnya adalah kapan kita bisa sukses, standarnya adalah mungkin di usia 25 ke 30 dan selebihnya. Seperti itu kan. Karena itu di usia kita bekerja dan segala macam. Normalnya harusnya gitu ya. Jadi itu ramalan yang sangat-sangat general banget gitu. Anda menikah kapan? Anda menikah di umur 20 sekitar 25 sampai 35. Artinya rentang 10 tahun itu ya bukan gak mungkin kan gitu kan. Seperti itu. Nah, it's general, orang Indonesia nikahnya seperti itu gitu. Jarang kan sampai yang itu bang. Ada tapi tidak selalu. Jadi makanya dibilang Barnum Effect tuh ya seperti itu, yang general banget. Nah, itu yang banyak digunakan oleh tarot reader, termasuk tarot reader yang gelap berapa tadi. lah ya? Yang gelap tadi ya. Ya kita kalau ngebahas yang tadi yang gelap tadi. Jadi kalau bacanya seperti itu, Anda kalau mau sukses harus kerja keras, harus rajin menabung segala macam ya. Nggak usah diramal juga bos, kita juga udah tahu. Tapi bukan tidak mungkin ada tarot reader, karena tarot reader itu kan ada sampai komunitas internasionalnya ya, sampai ada perlombaan internasionalnya. Oh, gue pernah dengar tuh ada pertandingannya. Pertandingannya kan. Nah, sampai yang bisa akurat mungkin gitu kan dia. Ya, gue nggak tahu lah ya. Itu gue belum membuktikan sendiri, jadi gue nggak bisa bilang it's fake atau real. Tapi mostly yang banyak gue temukan adalah memang mainnya di general. Jadi gini, kamu saat ini sedang punya suatu masalah dengan seseorang. Sebenarnya masalah bukan baru-baru ini juga, tapi sudah berlangsung cukup lama dan kamu agak menghindari atau menarik diri. Sebenarnya bukan untuk lari juga sih, tapi buat masalah biar ya mungkin ada saatnya untuk selesai. Oke, dari yang gue baca bener ya 100%? Iya, 100% sih enggak 100%, tapi tinggi. Tinggi ya, tinggi karena banget. probabilitas kalimat yang dipakai itu hampir semua orang. Kalau lu nggak tahu, iya, kalau gua nggak tahu. 100% benar kan? dong. Kenapa? Karena setiap orang punya masalah dengan orang lain. Iya. Dan pasti ada ya. Ada. Kecil besar pasti ada. Oh iya. Nah, terus sebenarnya nih rules di tarot ini yang totally nggak bisa dibaca apa sih? Yang mau pakai kartu juga nggak bisa baca sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya kalau pandangan gue secara pribadi, untuk meramalkan sesuatu yang apa ya, akurat itu sangat-sangat tidak mungkin gitu ya. Kapan pesawat jatuh, kapan corona selesai gitu kan ya, gue bilang bisa aja diramal, tapi akurat nggak? Nah itu aja sih ya. Kalau gue bilang gue bisa manjat gedung ya, bisa aja gitu, tapi gue nggak mau gitu kan. Sama kayak tarot, bisa nggak nih akurat ya, belum bisa maksudnya bisa nggak ngeramal kapan corona selesai, bisa, tapi akurat nggaknya ya who knows gitu. Oke. Gue nggak tahu nih. Tapi di belakang biasanya klaim. Belakangnya. Ada kan kayak kemarin tukang ramal yang ngeklaim Deddy Corbuzier sakit ya, udah Deddy Corbuzier. Iya, nah ini dia. Saya pertanyaannya begini. Kalau sebagai peramal tarot, let's say gua tarot reader nih, gua bisa ngeramal orang lain nggak? Misalnya gua lagi di rumah nih iseng ya, terus gua ngambil kartu, gua baca, Dika, apa yang terjadi di kehidupan Dika ya? Kan itu kasusnya kan, apa yang terjadi pada kesehatan Deddy Corbuzier?
wah langsung sok tahu gitu. Wah sakit bla 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 dan lain. Ya. Kita tadi kan kalau ramal bisa atau enggak ya bisa aja, suka-suka dia aja ya mau ramal siapa gitu ya. Tapi secara kalau misal dalam dunia tarotnya gitu ya, bisa nggak sih? Harusnya tidak bisa gitu. Yang orang yang meramal itu kan orang yang pada saat lu nih misal mau diramal ya, lu akan disuruh kocok kartu ya, terus disuruh ambil apakah 3, apakah 5 atau 10 seperti itu ya. Kalau gue mau ngeramalin misalnya ada Emma Watson di sana, gue suka banget kan Emma Watson, ramal bisa nggak ya? Soalnya kan ada juga tuh gue ke Jakarta sih, gue tahu ada katanya anak indigo peramal gitu. Gue lupa dia pakai tarot atau enggak, tapi dia bisa ngeramal sampai idola K-pop gitu. Dia bisa tahu, wah si K-pop maksudnya artis yang ini tuh lagi pacaran sama si ini, lagi ada Itu biasanya klaimnya di depan, di belakang atau di depan? Setelah terjadi. Nah, gue kurang tahu ya, mungkin setelah terjadi atau sebelum. Oke. Bisa. Gini, Karena gini. cocok logi lah. Nah, jadi begini. Saat sebuah ramalan diucapkan, betul atau tidaknya akan orang tidak ingat. Yang diingat saat betulnya. Yang kalau tidak betul nggak ingat. Misalnya gini, lu baca nih ramalan, dibuka di majalah atau di internet sekarang ya. Ramalan tahun ini. Lu bintangnya apa? Virgo. Bintangnya Leo. Leo. Oh iya, nama lu kan Leo. Pasti bintangnya Leo ya. Kenapa? Masa bintangnya Leo? Leo? Bintang gua Scorpio. Oke, Leo gitu ya. Leo, belakangan kamu dalam belakangan ini harus menjaga kesehatan karena keadaan perutmu sudah tidak baik. Nah, untuk masalah keuangan, sepertinya akan ada rezeki yang tidak terduga. Tiba-tiba lu minggu depan dapat job, tapi lu nggak sakit. Yang lu ingat apa? Yang dapat job itu kan keuangan tidak terduga. Berarti gitu. semua Leo dapat job ya? Iya. Atau probability lagi ya? Iya tadi. Jadi kalau secara sisi objek yang diramalnya adalah kita akan mengingat yang terjadi, yang tadi dapat uang tadi, yang tidak tepat, yang sakit tadi, udah lupa aja ya. Lupa aja nggak diingat kayak gitu. Kecuali kalau kebetulan gua sakit nggak dapat job, yang gua ingat adalah oh iya. Yang sakit itu, iya benar. Jobnya mah enggak. Nah, gitu. Yang terjadinya yang diingat ya. Terjadinya gitu. Oke Kim, menarik banget Dika. Berarti hampir semua jenis dunia peramalan itu sama ya? Maksudnya mau tarot reader, mau horoskop, mau palm reading, itu probability. Ya. Setuju dong? Ya. So kalau tarot reader atau palm reading, horoskop reading atau apa yang ada di sosial media, ada di TV, lu setuju nggak itu totally cuman entertain? Entertain benar itu ya. Entertain. Berarti mereka nggak maksudnya nggak bisa dibuktikan 100% benar kan? Yes, dan oke, gini ya, kalau kita nonton, gue udah jarang sih nonton TV, tapi dulu kan suka ada tuh seorang peramal yang meramalkan artis segala macam. Gue hampir kayaknya seluruh Indonesia hampir jarang ada yang ingat ramalannya apa gitu ya. Tapi ada nih satu, Jupe bakal meninggal misalnya tahun ini gitu kan. Nah itu tuh karena memang hoki banget, tepat. Wah itu diingat banget tuh, wah hoki dia hebat banget ya gitu kan. Kalau gitu gue sekarang ngeramal. Saya yakin setelah baca tarot tahun depan ada artis Indonesia yang meninggal. Inisialnya belum bisa disebutkan. Belum bisa disebutkan karena takut banyak tebak-menebakan. Ya. Netizen. Takut nanti netizen mencocok-cocokkan, jadinya kita bisa dituntut ya. Oh iya, terus nanti si Israelnya mundur malah nyawa. Ya gitu, berarti gue udah ngomong nih ya tahun depan nih. Itu sama aja kayak peramal tuh banyak. Gue yakin tuh tiap awal tahun atau akhir tahun dia selalu bilang tahun depan atau tahun ini akan ada artis ditangkap karena narkotika, ada artis yang meninggal. Oke. Dan memang setiap tahun tuh ada. Pasti ada. Gue bahas dua. Yang pertama adalah tadi kan kebutuhan entertain. Iya, kebutuhan entertain. Oke, yang kedua, di Indonesia dengan keadaan seperti ya lu tahu iklimnya seperti apa, kondisinya seperti apa, maskapai pesawat yang kebanyakan pesawat bekas, bukan tidak mungkin bakalan ada pesawat lain yang jatuh. Bukan mendoakan ya. Bukan mendoakan. Kita ngomong probabilitas tadi kan. Kita ngomongin probability ya. Cuaca di Indonesia itu cukup ekstrim. Ya kan, anginnya kalau udah lagi anginnya kenceng banget. Dengan pesawat yang kita tuh selalu belinya yang second bekas-bekas, ya bukan nggak mungkin kan. Banyak pesawat Indonesia yang sudah dipakai 30 tahun baru masuk ke Indonesia dipakai untuk kita berangkat keluar kota dan segala macam. Nah, biasanya seperti itu ya, bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin kapal tenggelam. Indonesia kapalnya puluhan tahun, coy. Iya, dan emang Indonesia
kapal itu transportasi yang lumayan banyak ya. maksudnya? Betul, karena Indonesia kepulauan. Kepulauan Ya ya. kan. Nah, Probability-nya makin gede iya. kan. Jadi gue tidak bilang peramal itu penuh dengan omong kosong, bukan. Gue nggak bilang bullshit, bukan. Tapi baiknya kalau mau meramal, it's okay, fair aja. Tapi jangan yang sampai keterlaluan kayak gitu dong, gitu ya. Misalnya Iya. begitu, ya gue ramalin kayak kemarin tuh sempat ada yang rusuh juga kan. Ada pesawat jatuh tahun ini, pesawat warna biru, warna merah Indonesia. Kalau nggak biru, merah itu aja sih. Ada hijau juga sih memang, tapi banyak kan Iya, biru dan semua. merah ya. Biru Iya, Garuda, merah Air Asia, Lion Air gitu kan. Bener. Jadi Sriwijaya juga biru. Iya. Waktu itu apa sih Sriwijaya? yang jatuh, iya Sriwijaya kalau nggak Garuda salah, juga ya. biru ya. Garuda biru. Jadi kalau yang ngomong kayak gitu, gue bilang itu bullshit banget gitu. Karena oke, lu bisa membaca keadaan di Indonesia, lu ramalin sesuatu yang seperti itu, tapi pikirin juga lah efeknya gitu ya. Iya. Baik kayak kemarin kan ada yang ngeramalin sebel tuh gitu kan. Dedi nggak muncul ya kan, begitu Dedi muncul, gua sakit kata dia gini. Tiba-tiba ada seorang peramal yang bilang, iya gua udah ramal, Gua udah tahu, gua udah tahu sebenarnya dari sakit gua udah ramal. What gitu kan ya. Dia sih kalau gua lihat sih dia emang full entertain doang sih ya. entertain. Entertain karena dulunya kalau nggak salah gua kan dia bukan peramal ya. Pelukis pasir. Magician ya. Magician sama Magician kayak itu paling jago ya kalau sama kayak misalnya- lu. Iya. Magician itu paling jago. Kalau misalnya gini, gua kan aktif di hipnoterapi. Untuk klien-klien yang sulit gua masuk ke dianya, gua pakainya apa? Ya pakai magic dan tarot gitu kan. Iya, sama. Karena mudah buat masukin stres. Oh iya bener sih. Jangankan ini. Gua yang emang lulusan coach aja gitu. Kalau baru kenal klien kan ada kok board game-nya gitu. Jadi biar deket ada kartu-kartu bergambar yang seru. Jadi si klien pun mau bercerita. Iya, buat kita building report sama dia. Iya, building report benar. Gitu. Ya lebih kalau gue sih menggunakan seperti itu. Ya, gue nggak bilang jadi peramal itu salah atau apa ya, itu terserah jalan masing-masing. Tapi ya tadi lah fair aja. Berarti totally kalau via sosmed itu nggak mungkin dong lu bisa ngeramal. Gue punya banyak teman gitu. Maksudnya bukan selain si yang ngeramal master pesulap Indonesia itu sakit ya, bukan yang itu, bukan yang kemarin klarifikasi, tapi ada kok yang beberapa yang di teman di Facebook gua yang gua open ngeramal tapi via jarak jauh gitu. Lu tinggal sebutin nama lu, nanti gua yang ngambil kartu. Gue sebenarnya dulu pernah seperti itu sih. Oke, gua seperti itu. Nah, Tapi karena ada gue melakukan itu karena sesuatu lah ya. Ada tujuan gue lah gitu waktu itu. Waktu masih single. Oke, lu tahu lah ujungnya gimana? Oke, sudah. Kira gara-gara duit lagi. Oh, bukan. Oke. Nah, tapi begini, kalau misalnya dalam tarif leader ya, Itu yang dilakukan ini ya, produser kita ya, kayaknya yang sih kemarin ya, begitu. Nawa ya. Iya, dia diam di pojok di rumah. Baru saja gua terapkan dan berhasil. Jangan dikasih tahu, Ya, nanti gue ketahuan gitu ya. Jadi gini, kalau dalam tarif nih, yang biasa dilakukan kan tarifnya kayak itu di sini ya, di sini ada meja lah. Kita kan bilang ke si ininya, oke, bahasa-bahasa apa segala macam. Oke, karakter baru dikocok. Misalnya kita ngobrol apa segala macam. Nah, saat ngobrol itu juga kita sedang observasi. Kita sedang mendengar, oh dia nih sedang berdasarkan pertanyaannya, gue mau ngeramal tentang hubungan gue. Kalau orang mau ngeramal tentang hubungan artinya apa? Iya. Dia tidak yakin dengan hubungan yang dijalani ya, bener kan? Tentang Ada masalah. Nah begitu kan, kalau nggak, kalau dia yakin, dia bilang, gue sama si ini kapan ya nikahnya? Oh itu Iya. dia yakin kayak gitu kan. Nah kalau bilang, gimana ya, gue mau tahu dong tentang hubungan gue dan pacar gue yang sekarang. Kedepannya seperti apa? Iya gitu kan. Nah berarti dia ada keraguan ya. Kita berarti, wah enak nih ngebacanya gitu kan tentang keraguan gitu kan. Oke. Saat dia ngocok juga, apakah dia kita di serius yang benar-benar ngocok itu juga ada gitu yang diobservasi, ada artinya gitu. Ada artinya, Nah ya. jadi banyak kan diobservasi pada saat kartu keluar ya kita menghubungkan, kan. Makanya ya fairnya itu adalah untuk meramal seorang ya di orangnya langsung gitu ya. Berarti orang yang punya bakat atau pernah belajar psikologi lebih enak dong. Enak banget. Iya dong, enak banget. Enak dong. banget. Enak banget kan? Enak Iya, banget. iya. Karena ya ini terus terang, kalau gua bukan ngejelek-jelekin tarot ya. Tapi terus terang pada saat gua meramal tarot dan mostly banyak teman-teman gua sebutin namanya nih.
Ya boleh. Oh jangan. Coba Oh, aja ini sih, ada di berani sini. coba aja. Oh, ini ada di sini. Dia hanya ngelihat. Enggak, Coba aja. mostly kita tidak tahu arti kartu satu persatu tuh hampir nggak tahu. Hampir nggak tahu ya. Jadi- Walaupun nggak kan kalau Totaro nih ada instructionnya, ada buku textbooknya tuh. Boleh kan kalau salah ada artinya kan? Terus kita Ada. boleh nggak sih? Yang Boleh. bakal kita baca. Boleh. Oh iya. Baca bukunya. Baca buku aja. Masa ramal baca buku? Baca bukunya gimana? Ya, Maksudnya baca gini, aja, maksudnya arti ini apa gitu gue bacain gitu. Sambil baca gitu. Ya kalau misalnya lagi belajar mungkin boleh ya. Iya. Newbie gitu ya baru belajar. Oh, gitu, kalau tahu. newbie mah wajar ya. Wajar ya. Lu ini sambil Itu baca bukunya tuh atau baca buku yang kata-katanya udah disiapin? Jadi mau maksudnya apapun, jadi misalnya nih apapun kerja keluar pokoknya gue baca ini gitu. disambung-sambungin dulu aja lah. Oh, gitu. Sambungin lah. Oh, tulis gitu. dulu. Biar bagus lah di kamera. Ya, Gitu. ya gue bilang tadi kalau misalnya gue sih hampir nggak pernah baca orang pakai bawa buku ya. Tapi mungkin kalau orangnya pengen bener-bener yang tahu ini tuh apa artinya, ya udah saat gue ramal gue baca gitu. Enggak, aslinya ada, dia udah nyiapin buku baru dia ngambil kartu. Jadi ya, ya itu kan yang gue iya. bilang, apapun kartu yang keluar yang dibaca di buku itu kan. Iya. Terus ini buat apa bos? Itu Oh, iya. kadang. Cuma kan herannya kenapa sih masih ada, kan ada beberapa orang yang walaupun kan udah tahu tapi kok masih percaya dengan tarot. Kayak Gue sih horoskop. Nah, ini dia salah satu kelebihan tarot, entertain kan. Oh. entertain. Nah, selain itu apa nih? Oke, salah satu kelebihan kenapa orang masih bisa percaya. Sebenarnya kalau orang ke tarot itu mereka hampir tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sendiri lah yang mengungkapkan fakta-fakta tentang mereka. Iya, Ya kan? Dan mereka tidak sadar seperti itu. Terus tarot ini bisa jadi jalan stress release. Kenapa? Saat orang bercerita tentang masalah dia, itu kita membantu merenung masalahnya. Makanya psikolog mostly kan cuman kayak yang mengamancing dan mengarahkan nih masalah mau kemana yang dibahas. Cuma Ya si kliennya aja yang ya hampir sama sih kayak gini. Dan Terus dia ada teman bicara kan. Terus gue jadi punya pengalaman untuk ketemu orang ini tipe begini, tipe begini, tipe begini. Nah gue jadi ketemu gitu kan. terus untuk TV dan sosial media, YouTube dan lain itu pure entertain. Pure entertain lah. Kalau tidak menjual ya orang gak akan Oke, nonton kan. bener-bener sih. Pasti yang kontroversi dan lain-lain gitu ya. Berarti pesan apa nih buat teman-teman yang suka banget sama nonton konten tarot reader atau percaya banget nih 100%. Ada yang mendedikasikan hidupnya untuk mengikuti ramalan kan? Jadi nanti kalau gue bahas kayak gitu pesan-pesan ya kan, begitu tonton channel ini di report rame-rame kan. Jangan, mohon jangan. Ya. Ini kita demi kebaikan bersama. Oke, tapi gini, sah-sah aja sih kalau lu, menurut gue ya, bukan ini gue berbicara atas pribadi, bukan agama ataupun apapun. Nah, secara pribadi, lu mau seneng diramal ya boleh-boleh aja gitu. Tapi adalah jangan bergantung pada ramalan. Kenapa? Namanya ramalan itu bukan prediksi. Kalau prediksi, magician bilang, gue punya prediksi nih di sini, itu pasti betul, ya. Pasti ya. Pasti betul gitu. Dia prediksi angka pasti Iya, betul. nggak mungkin dia buka prediksi di depan ratusan orang gitu ya. Itu dia bilang gitu kan, ini Saya prediksi prediksi gua angka. buka ya pasti udah benar gitu ya. Keluar 4 angka. Kecuali dia masih baru belajar. Nah, bisa jadi ya. Nah, itu bodoh aja lah tuh. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang, ini ramalan gua ya, ramalan gua. Lu nulis angka 19, ternyata ramalan gua adalah ke 17. Pas gua keluarin enggak benar, ya udah sih gitu ya. Jangan lupa Hong Kong keluar 1917. 19-17 aja. Nah, Itu besok channelnya langsung lagi. nah, kita juga di kalau misalnya di tarot, kita nggak boleh bikin orang tergantung. Nah, jadi kalau lu suka diramal, jangan tergantung dengan ramal. Jadi apapun misalnya lu, aduh, gua mau kuliah di mana ya gitu ya, gua ambil medis atau teknik ya gitu kan. Lu gua ke ramal tarot deh, jangan. Itu ikuti sesuai passion lu. Kalau misalnya gue nikah sama si A atau si B, jangan perlu ke tarot gitu kan. Nah, itu gue mau usahain atau ini ya, jangan ke tarot gitu ya. Lu putusin sendiri, pertimbangkan sendiri. Terus ya anggap aja tarot itu hiburan lah, itu aja sih. Itu aja. Oke, jadi teman-teman para magician ingat, tarot itu cuman hiburan. Terus para netizen yang suka tarot juga, ini semata-mata yang kalian tonton semuanya tentang
tarot, tentang ramalan itu hiburan. Hiburan. Kalau ada yang positifnya ya kita terima, ambil. Negatifnya jangan terlalu dipikirkan. Betul. Enjoy aja. Oke? Oke, Itu saja Dika. itu saja. Ini channel apa sih namanya? Jangan lupa ini di LAN TV, kita di konsep di channel konten balap bacot sulap. Jangan lupa komen, Jangan lupa ya di komen, subscribe. di like dan subscribe. Maki-maki aja di komen tuh dia nggak usah, aja nggak usah. maki-maki. Oh jangan ya, jangan lah kita. Pendapat kalian tentang tarot, pernah nggak atau percaya nggak kalian dengan tarot? Percaya atau tidak, atau punyakah pengalaman tentang tarot? Komen langsung di bawah ini. Iya. Komen terbaik nanti kita kirimkan hadiah. berubah. Kita kirimkan kartu tarot ya. Kartu tarot kita kirimkan. See you. See you.